Setan-setan itu sangat marah, dan wajah mereka pucat. Meskipun mereka dulunya adalah pion yang tidak dikenal, di mata naga sejati, mereka tidak akan mengancam keturunan dari 10 besar. Namun, setelah bertahun-tahun, tidak peduli apakah itu nama buruk atau nama buruk, mereka dapat dianggap terkenal di seluruh dunia. Setidaknya, seseorang tidak perlu takut pada putra Baize yang akan kembali ke dunia. Kaisar. Namun, Bai Guanxing tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menginjak arai darah ilahi Bais, dan dia berada di tempat matanya berada, seperti puncak gunung yang tertutup salju dengan bangga. Dengan jentikan lengan bajunya, dia melihat sebuah gulungan beterbangan. Sekitar. Apa yang kamu lakukan dengan linglung? Apakah kamu ingin darahku mengalir dengan sia-sia? Tanda seru. Bai Guanxing memarahi. Tetapi setelah Qin Yichen mengambil gulungan itu, dia tercengang. Pola-pola pada gulungan itu berantakan dan rumit, membuat orang merasa bahwa dunia tidak memiliki fase dan langit hilang. Tanda seru. Brother Stargazer tidak hanya ingin memblokir monster, tetapi juga memberi mereka peta langit. Anda tahu, iblis dan iblis, yang tidak takut dengan kontrak surga. Tampaknya lebih mudah bagi mereka untuk berurusan dengan Bai Guanxing daripada Raja Yongye. Bai Guanxing masih tidak melihat ke belakang, tetapi menggertakkan giginya dengan dingin. Tidak bisa mendengarku. Tanda seru. Aku tidak membutuhkannya. Jalan surga ada di hatiku. Pergi. Jangan lupa kenapa kita ada di sini. Qin Yichen menggertakkan giginya dengan keras. Sebelum dia pergi, dia melihat hantu-hantu, dan dia sudah membunuh Bai Guanxing. Ada raungan mengerikan di malam yang gelap. Keempatnya hantu ada di sini. Eksistensi luar biasa di alam kaisar. Bai Guanxing, benar-benar bisa. Blokir. Tanda seru. Putra Baize, apakah menurutmu kami adalah orang yang tidak dikenal? Naga sejati tidak akan pernah mengira bahwa kami yang tidak bisa berada di atas panggung suatu hari akan membunuh putra Baize. Qin Yichen masih ragu-ragu, tetapi mendengar raungan Bai Guanxing di kabut malam yang tebal. Majulah, jangan melihat ke belakang. Majulah, jangan melihat ke belakang. Qin Yichen sudah lama tidak mendengar kalimat ini. Tetapi dia masih tak terlupakan, seperti balok gantung yang ditusuk dengan cahaya pedang di punggungnya, membuatnya tidak berani mengendur siang dan malam. Majulah, jangan melihat ke belakang. Pada saat itu, Qin Yichen dengan keras menggenggam jari elf yang terputus itu. Jari yang terputus itu dingin, tetapi hatinya berkobar. Pergilah. Di kuil roh, hanya Bai Guanxing dan Yao Yue Kong yang tersisa, dan kali ini, leluhur bayi berdarah diam, dan bergegas ke garis depan mengikuti arah jari yang terputus. Kali ini benar-benar membuat banyak masalah. Tapi Tuan benar, makhluk itu adalah peri. Kita akan merebutnya kembali. Nenek moyang bayi darah hanya merasa bahwa terakhir kali darahnya bergejolak adalah ketika bidak catur mereka bergabung untuk memberontak melawan yang tak terkalahkan. Nenek moyang bayi darah hanya merasakan hal yang sama. Seolah-olah itu segalanya baginya, bukan hadiah dari yang tak terkalahkan. Tidak. Kuil roh semakin jauh dan semakin jauh, dan samar-samar terlihat bahwa darah-darah Baize terbakar dan berkedip-kedip di malam yang gelap. Sementara Qin Yichen mengikuti jari yang patah sepanjang jalan dan berjalan ke dalam malam. Qin Yichen hanya merasa bahwa mereka telah melangkah ke koridor gantung es. Tak lama, mereka melihat malam yang gelap di depan mereka. Seolah-olah ada makam di ujungnya, mengubur segalanya. Apa? Tiba-tiba, hanya mendengar jeritan Mu Qiyu, Qin Yichen menoleh dengan keras. Pada waktu yang tidak diketahui, dia melihat hantu seperti kabut malam di dinding koridor gantung, menggigit Mu Qiyu dalam semburan. Untuk menyeretnya ke dinding. Tolong aku. Leluhur berdarah itu kesal, dan pisau daging berdarah memotong Mu Qiyu dari dinding. Tapi kemudian dia mengambil kerah Mu Qiyu lagi. Kenapa kamu bisa hidup sampai sekarang? Aku tidak ingin bicara omong kosong. Yang lain bekerja keras, tidak ingin mati. Gunakan saja kekuatan kesempurnaan kaisarmu yang luar biasa. Mu Qiyu tercengang, dan pada saat ini, Qin Yichen semua melihat kabut malam di depan koridor gantung bergegas ke arah mereka. Kabut malam itu sangat tebal, tanpa lubang di dalamnya. Seolah-olah semua cahaya di dalamnya hampir tidak bisa bertahan. Jenis ketakutan membuat Qin Yichen tidak ragu bahwa ini adalah jalan Raja Malam Abadi. Qin Yichen tahu bahwa mereka tidak lebih santai dari Bai Guanxing. Saudara Xingguan menghentikan sprite magis, dan mereka pergi jauh-jauh untuk melewati segel Raja Dewa Malam Abadi untuk menemukan harta milik para elf. Majulah, jangan melihat ke belakang. Tiba-tiba, saya melihat Hua Daoru melihat kabut malam yang menekan semua cahaya. Giginya terkatup. Dan dia memotong pergelangan tangannya seperti Bai Guanxing. Di pergelangan tangan giok seperti lemak daging kambing giok putih, seuntai darah naga tumpah, bersinar seperti platinum, murni dan tembus cahaya. Pergilah. Hua Daoru menggertakkan giginya, dia juga keturunan naga sejati, dan dia juga diberkati oleh kontrak surga. Kabut malam yang mengepul bukanlah kebetulan, dan dengan tekanan tak berujung, itu menelan Qin Yichen. Tepat setelah terlibat, dia melihat pergelangan tangan Hua Daoru bermekaran,
seolah mengangkat obor untuk mereka. Dukung jalan ke depan. Tapi darah naga Hua Daoru jauh lebih sedikit daripada Putra Baize. Tepatnya, itu adalah takdirnya. Tidak seheboh Putra Baize. Dan hukuman surgawi yang dapat diberikan tidak cukup kuat. Qin Yichen mengepung satu sama lain dalam kerumunan. Dan Hua Daoru membuka jalan dengan darah naga di depannya. Sementara dia mengepalkan jari elf yang terputus dengan erat dan melewati kabut malam yang luas. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Di kabut malam, ada hantu tak dikenal yang mengaum. Tetapi leluhur bayi darah menjadi gila. Dibantai dengan pisau. Seolah-olah tidak hanya bisa membantai makhluk, tetapi juga membunuh iblis dan iblis. Hanya Mu Ciyu yang menggigil. Dia tahu betul bahwa jika dia berjalan maju, itu akan menyinggung Raja Semalam. Menyinggung keberadaan yang mendominasi dunia. Anda tahu, untuk berurusan dengan hantu-hantu dengan Putra Baize, yang terbaik adalah bermusuhan dengan bawahan Raja Dewa Malam Abadi. Tapi untuk menyinggung Raja Yongye, belum lagi istana kayunya, bahkan 10 istana saja tidak cukup untuk membuat Raja marah. Qin Yichen berjalan di atas es tipis, dan dengan darah naga yang terbakar di pergelangan tangan Hua Daoru, dia menyentuh dinding koridor gantung dan tiba-tiba melihat dengan jelas bahwa ini awalnya adalah lukisan dinding. Lukisan itu tampak seperti aula roh kepahlawanan, diukir dengan elf yang menari, dan elf itu anggun. Seolah-olah mereka memuji orang-orang yang dihormati dan disegani dari dinasti masa lalu. Namun pada saat ini, dengan latar belakang malam, mural itu seperti malam 100 hantu, membuat wajah para elf di dinding terlihat menakutkan dan menakutkan. Bahkan lengan yang terus-menerus terentang itu seperti hantu yang bersembunyi di dinding, tak henti-hentinya gembira, begitu diseret ke dalamnya, itu akan tercabik-cabik. Qin Yichen berbaris di malam yang gelap, dan Putri Wen Qing tidak bisa menahan rasa takut pada saat ini, mencengkeram lengan baju yang pertama. Tetapi karena takut itu akan sama seperti sebelumnya. Dalam sekejap mata, kayu yang melindunginya dari angin dan hujan menghilang. Lempar dia sendirian di tak terbatas. Dalam gelap. Semakin dalam jaraknya, semakin terang pancaran platinum di pergelangan tangan Hua Daoru yang menyala. Ini bukan karena dia pelit dengan darah naganya, tetapi karena Qin Yichen dapat melihatnya. Semakin banyak segel yang ditinggalkan oleh Raja Malam Abadi ada di depan. Dari dia. Ayo lebih kuat. Tidak hanya itu, Ye Wu yang menelannya. Itu adalah Raja Dewa Malam Abadi. Menghadapi godaan kecil dari kontrak Dao Surgawi, dia tampaknya berpikir apakah akan menanggung hukuman Dao Surgawi dengan membunuh Hua. Murid langsung lenyapkan beberapa semut yang berani mengingini rampasannya.